Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan udara segar pagi subuh. Kita masih bisa bergerak, berjalan menuju surau untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu adalah nikmat bangun subuh, nikmat sholat berjamaah subuh. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Memang ada rahasia besar di balik bangun subuh kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga kita mensyukuri nikmat tersebut dan kita disehatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita bergelar Al-Amin, bertitel Habibullah, akhir segala nabi, imam segala rasul, yang begitu merasa sedih, peduli terhadap kondisi dan keadaan umat, dan sangat berharap supaya umat semuanya bersama beliau di surganya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, subuh kini kita lanjutkan maulang-ulang kaji kita. Karena dengan maulang-ulang takana sagalonan lupu. Kemudian dingian balik semua pesan-pesan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena sebelumnya ada manusia yang menyembunyikan kebenaran. Tentu dengan awak mengulang kaji, membaca kaji, takana ada wak. Tak lupa dia. Baik indak lupa jo kaji maupun tak lupa jo diri dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita mulai ayat Quran. Jadi kata Allah, walillahi, dan bagi Allah lah, milik Allah lah, mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Jadi yang menguasai, yang merajai, kemudian menaklukkan, mengendalikan apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah Allah. Jadi tidak ada yang lain, hanya Allah. Allah yang menguasai, Allah yang menaklukkan, Allah yang menentukan. Di dalam tafsir dikatakan khazainul matar war rizki wan nabat wa ghairiha, perbendaharaan hujan Allah yang mengatur dan Allah yang mendatangkan. Ini hujan, ini tidak hujan. Alaih rezeki, disiko subur, siko nak subur.
Di situ banyak rezekinya, kaya dan segala macam. Tanam-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya. Kalaulah Allah nan menguasai, Allah nan punya. Kalau soal menguasai berarti Allah yang menentukan siapa yang akan diberikan dan siapa yang tidak diberikan. Allah yang menentukan semua. Makanya bagi awak menyadari bahwa Allah yang menentukan, Allah yang merajai, Allah yang memiliki. Kok bakaran dah awak? Tentu awak mendekatkan diri kepada yang menentukan, maha menentukan, yang memiliki semuanya. Bukan lari, bukan menghindar, justru harus mendekat. Kalau manusia kan ketika ada sobok jenduk samang yo bana ba akadake ba kau supaya nampaklah bahwanya patuah. Ya tu nak. Takatu awak dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai penentu yang memiliki semuanya. Makanya malah kok awak mendakikkan diri, minta rezeki awak yo ke Allah Ta'ala. Kemudian minta yang lain, ada hujan istisqa, solat minta hujan. Kesuburan Allah Ta'ala yang menentukan. Mangko ada banyak daerah-daerah, ada negara-negara, ada yang subur, ada yang tidak subur. Aku awak Indonesia Iko nampal yang subur iko. Kalau lah mencuba mencari di daerah lain, harusnya bersyukur awak. Dalam skala kecil je, tak awak di Lubuk Aluang saja lah. Batang Ayah do, Banda ado, Labuh ado, Sawah ado, Buki ado. Dicaliak lo tempat lain. Tak cukup dia nak ado dia awak kan. Tak ado dia nyo. Banda nanti awak tak aku, banda irigasi nanti aku nak do dia dah. Oh di lah caliak lo di luar provinsi lain. Yo bana dicaliak di tempat daerah. Pertama orang itu tetap kecil orang kini survive dengan keadaannya. Sementara awak ku berlimpah awak, balabiah cukup. Yo mangku wajar awak bersyukur awak. Lalu kemudian dicaliak lu di antar negara. Dicaliak lu daerah seperti ya anulah Makkah lah. Makkah dan Madinah deh. Apa boleh kalau nak sampai musim tu. Itulah kalau dicaliak ada waktu adonan malamnya nan banyak, adonan siangnya nan banyak. Tiba nak siang banyak, tiba puasa, itulah puasa tawi je. Itulah mangkonyo awak bersyukur. Banyak syukur awak, nak do boleh awak menjadi orang lupa diri. Nikmat yang Allah berikan kan ko nagari awak. Ada lo level kecil, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, negara dibanding yang lain. Tapi memang betul akibatnya kalau orang mewah-mewah kau segala fasilitas cukup ye sama lo kadang-kadang tak ayam mati kelaparan dia telumbo padi. Ijo lalu dia telumbo padi tapi mati kelaparan. Kecil orang tua engah nama itu. Karena nak ada daya saingnya, nak ada semangat berjuang, nak ada motivasinya lama. Sementara daerah lain, kau dicaliak negara lain kan seperti Jepang, seperti Swiss, negara-negara lain tu dicaliak denyo lahan pertaniannya dan suburannya kadang ada 60%, ada 60%, lainnya nak bisa dipakai je. Tapi justrunya lebih kayonya, berpikirnya dia teh namo indah bahas supaya do deh. Ini kalau kok dia tak punya deh, tapi bahanya bisa memiliki. Inyo nak punya tapi memiliki. Dia awal ada cahaya ya. Anda bakalola dengan baik. Orang kinci-kinci berfikir
Biasa itulah ada teori sosial mengacian. Ketika orang dihadapkan dengan challenge, tantangan, kemudian mampu tantangannya dengan keterbatasannya, dengan memilikinya, hanya berusaha berjuang ada respon. Hanya kemudian bahas supaya bisa lo dapet dene. Ada terjadi dan punya orang nang kayu kuah, dapet deh. Nang punya awak kuah bagian elok bahan baku. Awak nang punya awak nang kayu, bagian kau orang hendak punya tu dengan harga yang murah. Dinyo diolah, dikelola, dikembangkannya, dijadilah produk baru, dijadilah barang baru mahal 7 kali lipat daripada awak. Awaklah nak balik sudah ada. Itulah. Mangko kini di nok manuang balik. Di kana-kana balik. Walillahi mulkus samawati wal ard. Langit dan bumi itu Allah nan mengendalikan, Allah yang menentukan. Mangkonyo di akhir ayatnya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu nambah kuasa. Jadi langit dan bumi Allah nan punya dan Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan, Allah yang menentukan. Di dalam tafsir disebutkan wa minhu ta'dzibul kafirin wa inja'ul mu'minin. Baca itu bagian kuasa itu bagi Allah mengazab orang kafir kemudian membebaskan, memerdekakan orang mukmin. Itu soal gampang, Allah yang menentukan. Sianan kan mendapik, sianan tidak mendapik, sianan kemudian berhasil, sianan tidak berhasil, di semuanya adalah ditentukan. Lalu kemudian manusialah bahas supaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ingin Allah mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Qulillahumma malikal mulki, itu Allah yang menguasai semua kerajaan. Alai. La mani'a lima a'taita. Ndak ada orang yang akan menagah, ndak ada orang yang akan menolak, ndak ada orang yang akan ambil kalau Allah yang akan bagian. Kalau Allah nak magia, apapun cara dorang untuk nangka mambe, menghalangi, mengganggu, tidak bisa. Kalau Allah nak magia, Allah nak memberi, Allah nak mendatangkan. Alai, wala mu'tiya lima mana'ta. Nak lo bisa awak menarimu istilah mendatang magia kalau Allah mengecan indah. Dipasoi, digadang-gadang, kadang-kadang lah dibungkuk mincung bibi awak ke mana. Nama istilah lah di bibi tapi cawan, lah di bibi tapi cawan kalau nak indah dah. Kalau lah dibuncung ke mana anu tua amutah dia. Kan ada lo undang-undang burung lah istilah itu ada. Kalau nak indah, indah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada orang bisa magiah, tak ada orang bisa mendatangkan kalau seandainya Allah hendak berkehendak. Wala nak indah. Ya. Jadi mengkonyo sadar wa semuanya tu atas kuasa Allah. Allah yang maha kuasa. Jadi bagi orang yang beriman, tenang jelah orang beriman, Allah yang mendatangkan, Allah yang memberikan, memberi karunia, memberi rahmat, memberikan banyak kesuksesan, kemenangan dalam sebuah perjuangan. Maka itu namanya pada akhirnya tawakal. Jadi ada usaha awak, ada doa awak, ada kalau orang mengecangkan duit nama kepanjangan. Duit, kepanjangan duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ada dua kepanjangan orang wak Ya duit itu penggunanya tu duit tu. Duit ko pengguna itu duit tu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Sangat berguna duit. Orang duit mencari duit
kenek je baru kalau ia lo minta piti. Kalau sekolah piti je duit je. Lah itu diajar betapa bernilainya piti tuan. Tak ada orang dalam sehari tak ada urusannya piti bar. Dalam sehari itu urusannya piti je. Pagunoi piti tu adik pagunoi piti. Kadang-kadang lah cabiaknya piti ko pagunoi deh. Iya tu nak begitu bernilainya piti ko. Ba'lo awak bisa menjadi piti lo ni. Diri awak kau menjadi piti lo bernilai Dima pun kalau piti itu kalau digerimuk bana dipijak-pijak bana lah buat bana lah bakuran bana tetap je bernilai. Nilai sama je nak nancak dia ada di piti nak tagang tu Nam baru tu guys tetap sama nilai. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah cameh apapun keadaan awak sepanjang awak punya kesalehan awak tu punya nilai. Alah tu nilai tu. Ado je nilai, tak perlu cameh, tak boleh khawatir. Jadi maknanya kita orang yang beriman meyakini bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada nan menandingi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Lanjut ayat berikutnya. Ko ayat 189 ko di akhiran petang ni. Awak masuk nan baru kuat. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan apa isi di dalam keduanya, baik di langit maupun di bumi, ada keajaiban-keajaiban. Berbagai macam isi langit dan bumi itu. Waqtilafil laili wan nahar. Kemudian waqtilaf, iaitunya pergantian malam dan siang. Tafsirnya ada pergi, ada datang. Ada bertambah, ada berkurang. Mantap lah ya. Siang jo malam, pergi dan datang. Bertambah jo berkurang. Siang jo malam itu. Malam jo siang. Kan siang dulu. Malam dan siang. Pergi dan datang. Bertambah jo berkurang. Jadi semua itu la ayatin, sungguh tanda-tanda, sungguh menjadi dalil, sungguh merupakan ayat atas kekuasaannya Allah liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Iku ayatku memang ayat yang menjadi renungan bagi awak. Memang dalam sejarahnya Nabi Muhammad ketika bangun malam di sabuyan Aisyah, jago Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, bayiyo Nabi Muhammad ke Rahmat, minta izin ambo bangun melaksanakan solat sunat. Nande orang rumah dia namanya polisi Aisyah. Kalau ambo dapat naik itu ajo di samping ambo naik. Tapi dia kan untuk ibadat silahkan. Ambo rela. Kalau karanda hati ya tentu ya lalu bersambungnya ni. Selalu di sampingan ni. Tapi karena ikut ibadah, tak dulu dek Aisyah kau mengambil dah. Tak dulu menjadi menghalangi. Kadang-kadang yo dapat ni jo samping awak je ni, jangan pergi kamar-kamar, jangan keluar je lai. Tak perlu pergi kona ni do, asam jawab je ni tu baca tu lai. Asam jawab je ni. Kone itu yo di samping kalau lalu di samping duduk di samping. Tetapi itu adalah model komunikasi dari Nabi Muhammad kepada istri beliau. Itu adalah hak-haknya istri dan beliau untuk melaksanakan ibadah pun beliau nak ikut lo hanya minta lu izin kau rumah. Solat Nabi, baudu Nabi, solat Nabi. Di dalam solat ketika membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi iko dini nok manuangan baala kiro-kiro
menciptakan langit di bumi koye. Itu kaji bare sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah menjadi tanda-tanda, menjadi dalil atas kekuasaan Allah. Siapa bisa menjadikan itu dalil atas kekuasaan Allah? Orang nalai bongta, orang nalai berakal. Karena disuruh inna, kita sesungguhnya pada penciptaan. Maka Nabi Muhammad membaca ayat itu menangis beliau, jatuh air mata beliau. Pertama tentu bersyukur, kemudian menganan bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kau ketika dibaca ia mengandung sebuah pesan. Nah, kalau drama kan kecilnya kok film bawang ke macam bawang. Kalau kau nak bawang kau kan murah kalau ayam matu dega. Kalau itu adalah tentang sebuah keagungan dan kekuasaan Allah. Mengaji tentang betapa dinuk manuangan dewa. Membaca bare itu inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Awak ana lah awak ciptakan. Alon nak apa enggak manusia? Kau ana obue. Oh pandai membuat bajunya, pandai ada waktu sekolah membuat baju, membuat pola Jakarta ya lehnya. Menjadi lu nado na bisa awak buat leh. Sementara kau langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Iko kan ketika lah dinok manuang di situ awak sadar, di situ awak tahu bahwa Allah tu maha kuasa. Bahkan disebutnya sitati ayam, fi sitati ayam, bahwa penciptaan itu pada 6 hari, 6 beberapa hari. Ada yang menyebutkan kalau menyebut 6 hari tentu bah hari yang awak maksud hari dia awak. Bisa jadi itu adalah ada masa, ada periodisasi, 6 periode, 6 masa. Atau 6 hari dia awak bah ada pada sehari 24 jam. Kalau sehari dia awak berapa? 24 jam dia awak sehari. Jadi makanya Nabi ketika membaca ayat ini, beliau begitu merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya baralo banyak isi langit dan bumi kuat. Betapa banyak bintang-bintang, ada bulan, ada matahari ni. Awak kan tinggal mencari ekor nyeleh. Sedangkan mencari pelangi-pelangi je awak lah menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Sehingga salah pengarang lagu pelangi-pelangi dia. Kan sebuah apa tu? Pelangi-pelangi alangkah cagung kan? Oh cagung Oh si agung kau Allah dah menciptakan lagu pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Ibu Sun, pelukismu indah, pelukismu agung, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Melalui lagu itu dia berdakwah. Kan hanya secuil yang beliau sebutkan. Pelangi. Ku indah pelangi je barunya. Apalagi kalau lali kaji lo soal bulannya, matahari, bintangnya. Itu di mana tak awak mengkokah menjadi ingkar lo tu. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Mangkue sebagai hamba memang berkewajiban untuk bersyukur, menghambakan diri,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar setelah saya sholat pun Bilal pun mencaliak menyaksikan mungkin baju dan basah Nabi dengan air mata. Bahkan sampai beliau setelah sholat itu ketika beliau berdoa betapa mengingat mangana namanya dikana keagungan Allah Ta'ala berderai air mata. Diangkat tangan. Kalau Nabi kan doa berdoa. Kalau mendoa tu kan angkat tangan. Angkat tangan tu diangkat kedua tangan. Dipertemukan dan wawak. Aku nan cara mendoa. Nak takah kau kan terletak di bawah. Amin. Takah saya ya. Betul. Betul orang kamale. Kalau anu tu tolong angkat tangan. Kan angkat tangan nak. Mana angkat tangan kan? Takah gua. Di pertemuan anu jari. Bak tandu haru awak nama baharu awak. Bahkan di dalam riwayat itu ketika Nabi berdoa itu di dalam Nabi khutbah beliau kan pakai jubah. Nampak kaki beliau di jubah takako yang kambang itu. Kalau takapinya itu nampak kan takak itu dilukiskan. Begitu berharap di tengah dahan. Karena ketika berdoa itu awak berharap itu adalah Nabi mengajarkan kawa betapa Nabi hamba yang tidak berdosa doh letakkan Tuhan. Awak sialah awak nama panggaan. Nabi Muhammad selalu berdoa dan selalu bersyukur. Dan kemudian dalam berdoa ketika mengagumi ciptaan Allah, beliau meneteskan air mata. Karena memang betapa agungnya Sang Pencipta. Jadi kalau lagu Pelangi itu pelukismu indah ya. Siapa melukis pelangi-pelangi kah? Siapa menciptakan? Nah, kini disabui Allah Ta'ala. Kalau dari Ateh tadi dari ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard. Allah nampunyo. Allah yang menguasai semua kerajaan langit dan bumi. Ana nadu di langit, ana nadu di bumi itu jui sisiye kasadue. Ajo nena nadu kerajaan di dunia ko Allah yang menguasai. Allah yang menentukan. Allah nan punyo. Kalau di nomandungan di malah kiro-kiro kepantasnya awak menjadi sombong. Alo laga nang kawa ongehan lo apolo kikiro nang kawa panggaan. Dado layak dewa ongeh, dado layak dewa sombong. Itu beda kalau orang filsafat ketika nyoka mencaliak nama nalahado ko jene kan. Dari nalahado ko nyo renungkan. Tapi di situ banyak offset ele. Kalau Nabi Ibrahim beliau memang belajar pula kepada fakta-fakta alam kok. Bapikir radikal jo Nabi Ibrahim kok. Dicali fenomena alam nakakwa, ana dicali bertemu. Kok dicali bintang banyak bintang. Lalu kemudian dari hasil pengamatannya beliau membangun sebuah asumsi, membangun sebuah anggapan sebelum sampai kepada kesimpulan. Nyo analisa dari fenomena atau gambaran dari hasil amatannya. Dicali bintang ko jumlahnya banyak, memancarkan cahaya tinggi di atas langit. Pasti Nabi Ibrahim secara naluri beliau selalu bertanya-tanya dan berkata, ada Sang Pencipta. Dan menciptakan semua kok ada, tapi sia untuk sampai kepada temuan kesimpulan.
Kalau orang filsafat ya dari yang celek-celek takatu tadi, ayo berpikir-pikir, analisa, kumpulan data-data yang lain-lain, baru nyoba kesimpulan. Nabi Ibrahim untuk sampai kepada kesimpulan itu, ayo ada memakai teori mustahil. Atau dicari bintang jumlahnya banyak, lalu kemudian lenyap bintang kau tadi. Beliau berkesimpulan, tidak mungkin ke Tuhan. Memang secara jumlah bintang kau banyak, asumsinya berarti cia manusia kau aceh Tuhan yang menciptakannya. Tapi dek karena pagi malam hilang berganti menjadi siang, ketika pagi bintang kau tadi nak do nampak. Itu bermusim-musim balo Tuhan nama itu. Bawa katu-katu lo, itu sialo namu rihwak siang lain. Ana mungkin dah pakai berarti teorinya teori mustahil. Mustahil bagi Tuhan kau hilang. Mustahil bagi Tuhan kau lenyap. Karena Tuhan itu baka. Nyebangun dari asumsi kau, kemudian dari fakta alam itu lo membantah dan menjawab langsung. Caliak lo bulan takatulo, bulan gadang nyuci je ni. Di caliak lo matahari takatulo, kalau lah malam matahari, siang kalau lah maghrib, hanyalah tenggelam lah hilang. Berarti itu tidak Tuhan. Berarti itu diciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan bulan, bintang, matahari, termasuk manusia. Barunya bangun asumsi-asumsi lebih besar. Lebih besar. Makanya sampailah kepada kesimpulan. Sang pencipta itu satu. Esa. Tak mungkin melebih dari cie. Beko babi dapat dan cie meminta siang, cie minta malam, cie meminta hujan, cie minta panen. Itu baru titikai dia. Yo. Jadi mustahil yang seperti itu. Makanya bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir, kan Nabi Ibrahim itu kan berangkat dari sebuah pemikiran. Nah, bagi Nabi Muhammad ketika membaca ayat ini, beliau memang berdoa atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur betapa memang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Awak mangkonyo ndak layak, ndak pantas ada di dalam diri awak ongeh. Karena nanawak ko adalah fana. Nanawak ko dhaif. Awak ko makhluk yang lemah. Makhluk yang bodoh. Banyak kurang awak. Ndak ada nan sempurna ada awak dah. Itu je kalau lah dikana dibaca ayat kuah, dikana diri awak, baca min awak ni. Baca min awak, yo nak ada pantas awak sombong, nak ada pantas awak ongi. Nak ada panggaan awak. Atas diri awak je nak buat kuasa awak dah. Mempertahankan diri awak je, barancak awak. Macam-macam lu operasi-operasi, bawa cara nak bisa tak? Tu seiring dengan perjalanan waktu terjadilah penurunan. Okeylah tubuh eko, mungkin wajah eko bisa nyopok olah-olah, tapi tenaga ke tentu mengalami pengurangan. Tak taluk leh, bela lah mulai panik-panik, pinggang lah mulai sakit-sakit. Jadi jangan menguasai orang, jangan menguasai alam, menguasai diri awak sendiri. Mempertahankan nanado di awak je nak bisa awak. Nanado di awak, awak mempertahankan. Karena digambarkan begitulah siklus kehidupan. Mulai dari awal awak bayi, awak ditolong orang tua awak dibimbing orang tua awak kemudian disuguhan makanan, minuman, kemudian dipapah, dibimbing, mengalami proses
pertumbuhan, kadang anak-anak, remaja, dewasa sampai ke usia hampir puluhan lah mulai titik klimaks itulah, titik puncak lah itu lah dari hampir puluh ke bawah balai. Mulai lo turun. Jadi mangkoe model siklus kecil orang tua naik grafik itu naik tiba di puncak ada titik jenuh namanya. Berhenti di titik jenuh baru turun ke bawah. Takah urutannya dari semula balik lah takah turun masa pola sama. Lalu kemudian tibalah masuk tua lagi. Lah tua awak lah nanti bimbang dan anak awak lagi dulu awak membimbang anak awak nanti disuruh aja lo dia anak awak lagi. Kini kalau nak disuruh dia anak dia lah ada kasurau tu lah Kau adu orangnya aduh aja tagak ada deh. Aduh. Kini masuk adu asal sudah adu baru masuk. Jadi semua nanta caliak dawa mangko disuruh awak berjalan, caliaklah alam semesta. Mangko di situ awak sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa semuanya adalah Allah yang berkuasa. Mana? Disuruh traveling. Traveling itu fi'il amar. Siru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Mangko untuk tahu awak berbeda kampung awak jana lain tu kan awak traveling. Kalau bukan dia lah mencuba merantau loh. Cuba lah sampai siko, cuba lah karajo di siko. Yo lain lo rasanya mencuba karajo sampai lain kalau awak di situ bersyukur awak. Ambo pernah di Jambi, tugas di Jambi. Pai ke Kabupaten lalu Tanjung Jabung Barat. Jo bidua dari Kuala dari Tampek pasar pusat ibu kota itu. Atau Kuala Tungkal. Dari Kuala Tungkal dulu pernah ambo naik speedboat. Pernah lo naik bidua nama itu ya. Kalau speedboat tu kan kancangnya tu pai ke Sabalia. Ada yang pakai bidua tu lewat speedboat goyang-goyang tu. Goyang-goyang. Dulu awak penggamang, tapi ketika menghadapi alam seperti itu nak ada gamang-gamang lagi. Baliklah terpasuk, yo gamang-gamang je lah, tapi harus dijalani. Tiba ke sebarang, nak ada di situ mah biduk-biduk pindah beralih lo, barang tilo dicie masuk lo ke lorong-lorong tu pakai biduk lah cek. Jadi jalan labuh itu abad air itu labuh. Awak kau kelabuah gua. Nyo ayat tu lah pasal mula je biduk kene. Jadi parkir di rumah itu biduk. Nan onda do jonda jalan darat ada londa naik nanti biduk air lu. Tapi itu ambo memang ketika pengalaman tu ya Allah. Ya bersyukur awak. Rumahnya tu rumah kayu bahan rumah panggung tu. Pernah lo kata Nyon Jabung Timur barang kek pagi kira jam 2 balik tu pasang. Nah do terus sampai sore sampai bisuk ni lah nanya dia dari luar daratannya di wajah jalan kira lah sore naik ya apalagi mulai dari Agustus sampai Desember tu tak kata tu mangalai lah jalan macam kilo ada tu mah dia lah. Itulah kondisinya. Jadi memang yo traveling itu atau jalan-jalan tu mangkoi pakai orang tua lamoi duit banyak dirasui, jauh berjalan banyak dilihat. Jadi jauh berjalan betapa kemudian wak bisa menjadi orang yang bersyukur. Menjadi orang bersyukur pada saat itulah baru wak takana ada wak kekuasaan Allah. Maka penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kalau dinok manungan, kalau dibaca-baca, direnungkan, itu adalah gambaran tentang kekuasaan Allah yang luar biasa. Siapa bisa membaca itu, siapa bisa memahami itu adalah orang yang berpikir. Sampai pada kesimpulan seperti itu.
Oh, digali, dipelajari, berarti Allah menciptakan segala-galanya. Betapa kuasanya Allah. Oh, langi ke membuat tiang langi ke? Enggak. Awak membuat atok kau, membuat tiang kau, baca bisa. Ada tonggak, ada dindiang. Kalau enggak tu baca deh. Dia awang-awang ada nak atok jolok tiang kau dia awang-awangnya. Iko langit diciptakan oleh Allah Ta'ala enggak bertonggak. Awalan carwe. Sedangkan membe anu je wa anu itu plastik sebagai anu tu ado je pangambe dia teh. Ado lah di sampian-sampian layi itu teka orang barale. Kan tampe bata dua tu. Ado bana tali na pangambe ujung-ujung ai. Aku langit ku rimau ujung ai kan. Takah tu kadang-kadang wak menceliak lawi kan, celiak dah lawi. Di malah lawi ke waktu ba aku sama data je kau. Diceliak dah wak bola dunia tu bule je ka. Le nak totoyong aye, nak tatuang aye lawi tu tu. Ba ajar ka sabaliak ka mana mo eta. Cuba lain nak manual dah wak tu. Betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mata awak punya keterbatasan dalam memandang, tetapi sejauh awak memandang, di situ itulah awak mengambil yang tibar. Di situ awak mengambil pelajaran dan pada akhirnya sampai awak pada kesimpulan kekuasaan Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu baca cara dewa adalah menjadi orang yang bersyukur. Karena sadonya itu adalah menjadi dalil, menjadi ayat, menjadi tanda atas kekuasaan Allah. Allah dipacalian di Allah Ta'ala. Aki kira bawa tu lah. Ongeh je tu lah. Sombong je tu lah. Lupa je diri awak tu lah. Jawapannya tidak. Tidak pantas awak sombong. Awak adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang punya keterbatasan. Caranya balik kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Caranya bahas supaya awak bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena Allah yang memberikan segala-galanya. Anan terbaik, anan nanca untuk awak. Itulah renungan awak di pagi kini ayat 189 dan 190 digambarkan oleh Allah Ta'ala tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Itu seyogyanya menjadi tanda, menjadi dalil atas kekuasaan Allah bagi awak nalai masih mempergunakan akal. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.